Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pilot bernama Miles di planet Somaris yang akan menjalani misi penjelajahan luar angkasa untuk kepentingan penelitian. Karena akan pergi selama 2 tahun lamanya, Miles pun dengan berat hati harus meninggalkan istri beserta anaknya yaitu Alia dan Nevin. Yang mana semua ini dilakukan oleh Miles karena dirinya akan mendapat bayaran 3 kali lipat lebih tinggi dari misi penjelajahan yang biasa dilakukannya. Dan uang itu akan Miles gunakan untuk menyembuhkan putrinya Nevin yang sedang sakit keras. No, it's not because of you, it's for you. Singkat cerita, misi penjelajahan pun dimulai dengan Miles yang membawa beberapa penumpang dari planet Somaris. Sampai akhirnya pesawat luar angkasa super canggih mereka harus melewati area penuh asteroid yang sebelumnya tidak terdeteksi. Melihat itu, Miles pun segera mengambil kemudi secara manual, namun sayangnya itu sudah terlambat karena jumlah asteroid terlalu banyak dan tidak sedikit juga yang berukuran besar hingga menyebabkan banyak bagian pesawat yang hancur mengalami kegagalan sistem. Dan akhirnya mau tak mau, pesawat terpaksa harus mendarat darurat di sebuah planet yang lokasinya tidak diketahui. Location unknown. Trajectory. Ketika tersadar dari pingsannya, Miles pun langsung mengobati luka di perutnya lalu memakai perlengkapan astronotnya untuk mengecek pesawat dan juga kondisi planet tersebut. Namun sialnya ternyata semua penumpang yang dibawanya telah meninggal sampai terlempar kemana-mana. Dan tentunya kenyataan itu membuat Miles sangat merasa bersalah. Namun saat itu Miles tidak sadar bahwa di rawa-rawa itu ada seekor makhluk yang melintas, akan tetapi beruntungnya makhluk itu tidak menyerangnya. Setelah itu Miles pun mengirimkan pesan kepada siapapun yang bisa mendengar untuk meminta bantuan dan menceritakan semua yang terjadi. Mulai dari ketabrak asteroid dan terdampar di planet antah berantah sampai pesawatnya terbelah menjadi 2 dan hanya menyisakan dirinya saja yang selamat. Awalnya di sini Miles pun depresi dan sempat ingin mengakhiri hidupnya karena Miles tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun dalam keputusasaan itu di sana Miles melihat ada satu tabung penumpang yang masih hidup. Dan Miles pun segera mengeceknya tabung yang terlempar cukup jauh itu. Dan ternyata benar saja di dalam tabung itu ada seorang bocil yang masih hidup bernama Koa. Kemudian dengan cepat Miles pun langsung menyelamatkannya. Namun saat akan kembali ke pesawat, Miles akhirnya sadar jika planet ini tidak aman seperti yang dirinya kira. Karena di sana Miles menemukan telur-telur berukuran besar dan juga jejak kaki binatang raksasa. Dan di sini terungkap ternyata Miles terdampar di planet bumi yang masih berumur 65 juta tahun waktu di mana dinosaurus hidup memenuhi daratan. Setelah berhasil menyelamatkan Koa, keesokan paginya Miles pun mulai berkeliling dan menemukan tulang belulang dinosaurus yang tewas karena terkena semburan geisar panas. Kemudian Miles pun melanjutkan perjalanan dan dengan alat canggihnya dirinya menemukan bagian pesawat yang masih aktif sejauh 15 km dari tempatnya berada sekarang. Namun rute menuju ke sana itu naik turun dan tentunya sangat-sangat berbahaya. Dan saat itu dari atas bukit Miles juga melihat ada dinosaurus raksasa menyerupai T-Rex sedang bersama anak-anaknya. Lalu tiba-tiba salah satu dinosaurus menyerangnya. Setelah membunuh dinosaurus itu, tak lama kemudian Miles bertemu Koa yang sudah sadar. Dan mereka pun segera kabur ke pesawat karena melihat ada sosok dinosaurus raksasa yang datang mendekat. Kemudian Miles pun menjelaskan bahwa mereka harus mengecek kondisi bagian pesawat yang masih aktif di atas gunung sejauh 15 km untuk mereka bisa pulang dari sana. Namun yang jadi masalah ada banyak makhluk-makhluk buas yang bisa menyerang kapan saja. Akan tetapi ternyata Koa tidak bisa mengerti bahasa Inggris karena dirinya berasal dari negara yang berbeda dengan Miles meskipun mereka berada di satu planet yang sama yaitu planet Somaris. Ibaratnya kalau si Miles ini ada di Jepang, nah kalau si Koa ini ada di Jampang, jadi ya gak akan mengerti. Sebenarnya di sini Miles bisa saja memakai alat penerjemah, namun alat miliknya juga sudah rusak.
Lalu dengan menggunakan pasir, Miles pun berusaha menjelaskan sebisa mungkin bagaimana cara mereka untuk pulang. Dan Qua yang mulai mengerti kondisi mereka pun sangat rindu dengan kedua orang tuanya. Agar Qua tidak panik dan mau ikut pergi ke atas gunung, Miles pun terpaksa berbohong kalau kedua orang tuanya ada di atas gunung tersebut. Padahal yang sebenarnya kedua orang tua Qua sudah meninggal. Lalu Qua yang masih linglung pun berkeliling pesawat dan menemukan video Nevin yang selalu mengirimkan pesan untuk ayahnya dan ingin segera Miles pulang. Setelah itu Miles pun mulai menyiapkan senjata dan keperluan untuk pergi ke gunung, lalu meminta Qua agar selalu berada di dekatnya. Dengan berhati-hati akhirnya perjalanan berbahaya pun dimulai. Escape vessel, 12 kilometers. Dan di sini mereka sempat melihat hewan aneh seperti serangga super lengket dan juga menyelamatkan anak dinosaurus yang terjebak. Namun sayangnya dinosaurus itu langsung dibantai oleh sekawanan dinosaurus yang lebih kecil. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun beristirahat sebentar di air terjun Curug Sodong Geopark Celetu. Lalu Miles dan Qua pun mengobrol ngaler ngidul segala diceritakan dengan bahasanya masing-masing. Dan hal itu membuat Miles teringat dengan putrinya Nevin. Namun sialnya saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, GPS Miles kehilangan sinyal dan dirinya terpaksa harus naik ke atas pohon untuk melihat rute berikutnya. Akan tetapi tanpa disadari ada beberapa kalajengking hinggap di tangan Miles yang membuatnya ngegebek ruas hingga Miles terjatuh dari pohon. Karena suara terlalu berisik, datanglah sekelompok dinosaurus ganas menyerupai biawak. Di sisi lain karena tulang tangan Miles patah, dirinya pun berusaha membenarkan posisi tulangnya dengan bantuan Qua. Namun tiba-tiba karena makhluk itu terlalu banyak, Miles pun menyuruh Qua kabur mencari tempat yang aman dan sampailah dirinya di sebuah pantai. Sementara itu Miles pun terus membunuh para makhluk tersebut satu persatu, namun ada beberapa yang berhasil lolos mengejar Qua. Dan untungnya Miles berhasil menyusul tepat waktu. Are you hurt? You alright? Karena Qua sangat ketakutan, Miles pun berusaha menenangkannya dengan cara membuat suara dari tiupan ke celah-celah tangan persis seperti yang sering dilakukannya saat bersama putrinya Nevin. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan bermalam di sebuah gua sambil melihat kilauan taburan bintang di langit. Namun alat Miles mengatakan kalau kilauan-kilauan tersebut bukanlah bintang melainkan sebuah benda yang belum bisa diidentifikasi. Dan sialnya saat sedang enak-enak tidur, tiba-tiba lampu peringatan berubah menjadi merah yang menandakan adanya bahaya. Lantas Miles pun langsung mengecek situasi sekitar sambil membawa senjatanya. Lalu di sana dirinya melihat Qua yang gumoh karena kemasukan serangga berbahaya. Setelah serangga itu dibunuh oleh Miles, lampu peringatan masih belum juga padam dan malahan semakin berbunyi kencang karena ternyata kemudian mereka berdua pun langsung masuk ke lubang di dalam gua dan mencoba melewati celah-celah sempit untuk mencari jalan keluar lain. Untungnya tak lama Miles merasakan adanya angin masuk dan dirinya pun mulai membongkar batu-batu yang menutupi jalan menggunakan pisau legend buatan Cibatu dan juga bom kecil. Dan sebelum Qua masuk ke sana, Miles pun memberikan beberapa biji bom ke Qua untuk berjaga-jaga. Lalu mereka pun mulai merangkak melewati celah udara yang sangat-sangat sempit itu. Namun sialnya Miles harus kembali terjebak di dalam gua. Sedangkan Qua dirinya berhasil keluar dari sana dan mulai menyusuri hutan. Disebabkan hal itu akhirnya mau tak mau Miles pun harus balik ke tempat semula. Tapi tak lama kemudian muncullah seekor dinosaurus melintas yang berperawakan aneh hingga duel pun akhirnya terjadi. Dan saat Miles mulai terpojok, beruntungnya dirinya berhasil menembak mati dinosaurus tersebut. Akhirnya Miles pun bisa keluar dari gua dan melihat kilauan di langit yang semakin terlihat jelas. Namun setelah dicek menggunakan alatnya, tentunya itu bukanlah bintang melainkan asteroid yang berjumlah sangat banyak yang akan segera menghantam bumi. Sementara itu dengan cerdiknya Qua mengambil tulang yang ujungnya tajam lalu dibaluri cairan dari buah beracun sebagai tambahan senjatanya. Akan tetapi sialnya tatkala Qua kembali berjalan, muncullah sekawanan anakan dinosaurus yang membuatnya
langsung bersembunyi di dalam batang pohon. Mendengar teriakan Kwa dengan cepat, Miles pun menyusul, namun sialnya tanpa sengaja dirinya masuk lumpur hisap. Sementara Kwa dirinya semakin panik karena dinosaurus bisa masuk ke dalam batang pohon. Hingga tanpa pikir panjang, dirinya pun langsung mengeluarkan semua bom yang diberikan oleh Miles hingga... Sedangkan Miles yang semakin terhisap ke dalam lumpur terus berteriak keguruan memanggil Kwa. Untungnya Kwa datang di saat yang tepat dan langsung menyelamatkan Miles menggunakan pohon. Lalu Miles pun memberitahu bahwa asteroid akan menabrak bumi dalam 12 jam lagi. Maka dari itu mereka harus segera menemukan bagian pesawat yang masih aktif agar bisa kabur dari bumi. Okay. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di kaki gunung, dan untuk mempersingkat waktu mereka pun memanjat tebing batu yang akhirnya langsung sampai ke bagian pesawat. Dan untungnya saat itu banyak sistem-sistem pesawat yang masih aktif, dan Miles pun meminta pesawat bantuan segera datang ke sana. Sedangkan Kwa dirinya mencari ayah ibunya dan mendapatkan fakta bahwa kedua orang tuanya sudah tewas. Merasa sudah dibohongi oleh Miles, tentunya Kwa pun sangat marah kepada Miles. Akhirnya di sini Miles pun memberitahu bahwa putrinya Nevin juga telah meninggal tepat ketika dirinya mulai menjelajah. Dan itu artinya mereka berdua bernasib sama karena telah ditinggal oleh orang yang paling dicintai. Mendengar itu akhirnya Kwa pun luluh dan mau menerima kondisinya secara ikhlas. Namun tiba-tiba puing-puing asteroid sudah mulai berjatuhan menghantam bumi. Melihat itu Miles pun segera membawa Kwa masuk ke dalam pesawat. Dan di sini Miles pun berusaha mengaktifkan bagian pesawatnya secepat mungkin, namun sayang asteroid sudah keburu menabrak pesawat dan mereka berdua pun terjatuh. Dalam kondisi masih setengah sadar, T-Rex pun kembali muncul dan berusaha menyerang pesawat mereka. Namun beruntungnya Miles berhasil kabur, yang mana dirinya pun langsung mengambil senjata dan akan menembak T-Rex itu. Akan tetapi ternyata T-Rex itu membawa teman T-Rex lainnya yang secara membabi buta terus menyerang mereka. Melihat Kwa yang terancam dengan heroiknya, Miles pun mulai menembak T-Rex tersebut berkali-kali hingga pelurunya habis dan T-Rex itu pun akhirnya berhasil dibunuh. Akan tetapi sialnya masih ada satu T-Rex lagi yang masih hidup dan mulai memburu Miles. Tanpa terasa hari pun sudah menjelang pagi dan Miles terus berlari agar T-Rex terpancing sampai ke area geyser. Namun ternyata geyser masih belum mempan, dan ketika Miles akan dimangsa, Kwa pun datang dan menusukkan senjata beracunnya itu ke mata T-Rex sampai akhirnya... Dan sekarang ancaman yang harus dihadapi oleh mereka adalah jatuhnya asteroid. Dengan berjalan tertatih-tatih kemudian Miles dan Kwa pun segera masuk ke pesawat dan mulai lepas landas di saat bersamaan dengan jatuhnya asteroid berukuran raksasa. Akan tetapi beruntungnya mereka berdua berhasil kabur dari bumi dan pesawat akan mengantarkan mereka kembali ke planet Somaris. Dan di sini Miles pun sempat teringat kenangan bersama putri tercintanya. Namun sekarang dirinya tidak terlalu sedih karena sudah memiliki Kwa yang telah dianggap sebagai putrinya sendiri. Begitu pula dengan Kwa yang telah menganggap Miles sebagai sosok ayah yang bisa melindunginya. Dan di akhir film kita diperlihatkan bagaimana bumi berevolusi tahun demi tahun sejak punahnya dinosaurus akibat terkena hantaman asteroid. Tamat ending yang sangat mengapakan menurut kalian? Saya sudah bingung. Mengemplurkan sih ya tidak, kalau film seperti ini mengharukan dan ya menyelamatkan sekali lah meren. Akhiri sajalah. Balelo sekali saya membacakannya. Oh, Miles, lidah saya susah sekali. Dan tanpa berlama-lama, akhiri saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam pengangguran.